Kisah dari awal sampai akhir pun tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Artinya, Yesus itu bukan Isa. Coba baca Al-Quran dengan Alkitab. Beda jauh. Tidak sama, kisahnya tidak sama. Awal pun dan akhir pun tidak sama. Tengah-tengahnya pun tidak sama. Adalah lebih baik ketika kita mengkaji salah satu di antara dua oknum ini, siapa di antara mereka yang aktor fiktif. Apakah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang diimani oleh umat Kristen. Nah, kira-kira yang fiktif itu siapa? Karena tidak mungkin kedua-duanya ini benar sesuai dengan apa yang diimani oleh dua agama besar ini, Islam atau Kristen. Kalau menurut umat Islam, Nabi Isa alaihissalam itu adalah Rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel. Dia mengajarkan pengajaran Injil kepada Bani Israel. Nah, kalau Yesus itu siapa? Nah ini, menurut Tuan Lamsen Yobaho, Yesus itu siapa dan seperti apa pengajaran Yesus ini kepada Bani Israel? Apakah sama ajarannya Yesus kepada Bani Israel dengan ajaran yang diajarkan kemudian oleh agama Kristen? Nah, kalau di dalam ajaran agama Islam, apa yang diajarkan oleh ajaran agama Islam tentang Nabi Isa alaihissalam itu berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel. Jadi antara Nabi Isa dengan pengajaran Islam itu sinkron. Ya. Sedangkan ajaran Yesus dengan ajaran Kristen itu tidak nyambung. Nah, sekarang coba kita cari tahu siapa yang fiktif sebenarnya, Nabi Isa atau Yesus. Silakan. Yang fiktif itu jelas Isa. Karena orang Israel tidak pernah melihat Isa. Orang Yahudi tidak pernah mendengar kisah Isa yang gagal disalib. Ya, tidak ada sejarahnya Isa gagal disalib di sana, di daerah Israel sana. Tapi kalau tentang Yesus, di luar Alkitab ada sejarah, tercatat di sejarah tentang Yesus pernah lahir, pernah mati, dan bangkit. Itu ada di luar Alkitab, sejarahnya di sana. Kalau Isa seperti itu yang diangkat langsung begitu tidak ada. Yang digantikan gitu, ditukarkan, tidak ada sejarahnya. Yang fiktif dia jelas Isa. Jadi kita tidak bisa semudah itu mengatakan yang fiktif itu adalah Nabi Isa dan yang benar itu adalah keberadaan Yesus. Itu kita tidak bisa langsung memvonis seperti itu, kemudian yang menjadi dasar Anda memvonis itu adalah kitab Anda sendiri, kan gitu. Kita nggak bisa seperti itu, Tuan. Nah, untuk mengetahui kebenaran bahwa yang mutlak adalah utusan Allah itu adalah Nabi Isa alaihissalam dan yang fiktif itu adalah Yesus, tidak bisa dilihat hanya dengan kacamata dari kitabnya orang Kristen. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sekarang kita coba menelaah dengan baik. Kalau Nabi Isa alaihissalam, dia adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, mengajarkan Taurat, mengajarkan Injil. Nah, sekarang apakah Yesus juga sama diutus kepada Bani Israel, atau Yesus ini adalah sosok fiktif yang kemudian diimani sebagai Tuhan, yang konon ceritanya diutus untuk seluruh bangsa-bangsa? Nah, ini yang perlu kita cermati dengan baik. Saya tahu ini adalah poin yang sangat-sangat sederhana sebenarnya kalau kita ingin jujur mengakui. Iya kan? Di dalam iman Kristen, apa yang kemudian dijadikan sebagai pondasi iman, mendudukkan sosok yang bernama Yesus tidak sesuai dengan porsi Yesus ketika dia datang ke muka bumi, maka di situ kita bisa melihat benang merahnya. Kita bisa lihat bahwa ternyata Yesus yang kemudian diangkat menjadi Tuhan oleh Bani Kristen itu adalah esensi yang fiktif. Kan gitu. Kalau dalam Islam sederhana, seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel, itu tidak ada yang tolak itu. Seorang rasul yang datang mengajarkan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Torah, itu tidak bisa dibatalkan.
dan dia adalah sosok manusia yang lahir tanpa ayah, itu tidak bisa dibatalkan. Karena ketiga daripada golongan besar ini mengakui hal itu, Kristen, Islam, dan Yahudi. Nah, sekarang sumber daripada keberadaan Yesus itu berada di tengah-tengah Bani Israel, konon ceritanya. Nah, sekarang coba kita lihat, apakah ada di dalam pengajaran internalnya Bani Israel atau Yahudi yang mana kita kenal mereka memegang teguh kepada kitab mereka, pernah muncul, pernah nongol sosok yang bernama Yesus di tengah mereka. Kemudian sosok ini adalah jelmaan Hasem atau jelmaan Tuhan. Pernah tidak orang Yahudi itu memberitakan pada tahun sekian muncul seorang Tuhan palsu yang kemudian mengajarkan dirinya sebagai Hasem? Ada nggak kita pernah dengarkan itu? Coba Tuhan angkat ini supaya kita bisa pahami siapa yang fiktif sebenarnya, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang dituhankan oleh orang Kristen. Endingnya sebentar, saya akan mengajarkan, saya akan memaparkan sebenarnya konsep yang diajarkan oleh Kristen, yang diamalkan oleh Kristen itu adalah konsep yang dianut, yang disadur dari pemahaman paganisme jauh sebelum Nabi Isa itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Silakan Tuhan. Saya tidak salahkan kisah Isa di Al-Quran, saya tidak salahkan. Ya, biarlah begitu tuh kisah Isa itu. Saya tidak mampu menyalah-nyalahkan itu. Ya, benar atau salah saya tidak mengerti. Tapi yang jelas, Yesus adalah Tuhan, bukan ajaran Kristen. Itu adalah ajaran Alkitab. Terlihat dari apa yang tertulis di Alkitab. Itu. Jadi Yesus adalah Tuhan itu bukan ajaran Kristen. Kristen itu adalah komunitas yang mempercayai Yesus itu. Tapi Kristen itu tidak ada ajarannya. Kristen tidak mengajari. Tapi yang mengajari adalah Alkitab. Begitu Julia. Jangan terbalik-balik. Jangan salah-salah. Kami orang Kristen itu berdasarkan ajaran Alkitab, bukan berdasarkan Kristen. Oke, dari paparan Tuan Lamsen ini jelas tersimpul bahwa Yesus itu tidak mengajarkan Kristen. Tetapi yang mengajarkan Kristen itu adalah gospel, yang kemudian orang Kristen menggantinya dengan sebutan Alkitab biar keren kedengarannya. Nah, kalau demikian, Kristen itu tidak kemudian mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Nah, di sini sudah kita bisa melihat, ya, secara sadar Tuhan sudah mengakui bahwa ketuhanan sosok yang bernama Yesus itu adalah ketuhanan yang dibangun dari cerita-cerita yang termuat di dalam sebuah buku yang kemudian diimani dengan sebutan gospel, yang membungkus diri dengan sebutan Alkitab biar dianggap itu sebagai firman Tuhan. Nah, ini udah kelihatan muara daripada siapa yang fiktif, apakah Yesus atau Nabi Isa, ini sudah kelihatan. Sudah kelihatan nyata kan? Kalau di dalam Al-Quran, Isa alaihissalam itu jelas adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus kemudian oleh Allah untuk mengembalikan Bani Israel kembali kepada perjanjian baru Allah, yaitu hukum Torah. Nah, sekarang Anda memaparkan ketuhanan Yesus bukan diajarkan oleh Yesus, tetapi diajarkan oleh gospel. Pertanyaannya, apakah gospel itu kitabnya Yesus? Bukan kan? Berarti yang fiktif itu kita sudah masuk ke dalam pengetahuan yang membimbing kita bahwa sosok Yesus itu adalah sosok yang fiktif. Apakah Anda sepakat? Kalau tidak bisa, kalau begitu, buktikan dulu Isa itu adalah kisah Isa yang lahir di pohon korma itu, buktikan dulu. Ya, buktikan dulu. Di mana pernah tercatat itu di luar Al-Quran? Buktikan dulu. Buktikan dulu Isa pernah berbicara dalam kandungan, dalam palung, dan dalam ayunan apa? Itu. Buktikan dulu di mana pernah Isa terangkat. Ya, siapa bisa menyaksikan itu? Coba, itu fiktif atau terbukti? Kasih dulu buktinya. Jadi kita harus memahami bagaimana kemudian tabiat Tuhan dan juga orang Kristen lain memandang Al-Quran.
Dalam benak orang-orang Kristen terhadap Al-Quran, apapun itu, meski buruk, tercela, hina, nista, tetapi kalau cerita itu tidak ada di dalam Al-Quran, maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contoh, Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus diseret, Yesus dibunuh. Karena itu tidak ada di dalam Al-Quran, maka orang Kristen menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi kalau yang indah-indah disebutkan di dalam Al-Quran, namun yang indah-indah itu tentang Yesus, tentang Nabi Isa itu tidak ada di dalam kitabnya orang Kristen, maka hal tersebut meskipun dimuliakan di dalam Al-Quran, tidak akan pernah diimani oleh orang Kristen. Itulah tabiatnya yang salah. Jadi, kalau ada hal yang berbeda antara Al-Quran dengan Gospel, Al-Quran dianggap salah. Kalau ada hal-hal yang di dalam Al-Quran ada hal-hal yang ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam kitabnya orang Kristen, maka Kristen akan mengatakan Al-Quran itu mengada-ngada, walaupun hal tersebut tentang sesuatu yang baik. Nah, celakanya di situ. Nabi Isa alaihissalam dikatakan Al-Quran, beliau itu dilahirkan di bawah pohon kurma, tempat yang mulia, tempat yang indah, tempat yang sejuk. Ya, secara analisa akal kita melihat jauh lebih mulia daripada sosok Tuhan lahir di dalam kandang binatang. Tetapi karena itu tidak ada dalam Al-Quran, maka itu dianggap sebuah kebenaran. Karena lahirnya Nabi Isa alaihissalam itu di tempat yang indah, asri, sejuk, wangi, di bawah naungan pohon kurma, maka itu dianggap bukan sebuah kebenaran. Itulah tabiatnya para orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan nalar yang baik. Jadi saya harus pahamkan kepada Tuan Lamsenio bahwa ketika Tuan minta bukti, bagi kami Al-Quran itu udah cukup. Anda minta bukti siapa yang melihat Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Kalau analisa ini yang Anda ingin gunakan, saya pun bisa menggunakan analisa yang sama. Siapa nama bidan yang melahirkan, yang telah membuat Maria itu melahirkan di kandang binatang? Sama kan? Karena itu cerita masa lalu yang sudah ribuan tahun lamanya, maka tak ayal pijakan kita kemudian adalah kitab suci. Kan gitu. Jadi ketika Rasulullah Isa alaihissalam diutus oleh Allah mengajarkan kebenaran, mengajarkan tauhid kepada Bani Israel, yaitu bertuhan kepada Allah saja, apakah itu oknum yang fiktif? Sementara Musa juga mengajarkan hal yang sama, Abraham juga mengajarkan hal yang sama, Daud, Salomo, Harun, Ishak, semua mengajarkan hal yang sama. Sementara Yesus yang kemudian dilantik oleh Tuhan, menjadi Tuhan oleh orang Kristen, itu tidak ada satupun oknum yang menyamai tipikalnya dengan nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel sebagai juru selamat, mengajarkan seperti apa manusia harus nyampai kepada Allah. Nah, kalau kita meneliti lebih jauh, justru sosok yang kemudian dilantik menjadi Tuhan, ini sama ceritanya dengan Plato, sama ceritanya dengan Krishna, sama ceritanya dengan Mitra, sama ceritanya dengan Horus, yang mana semua itu adalah fiktif. Dan gitu. Nah, bagaimana kemudian Tuan Lamsenio Bau bisa membuktikan kepada saya? Kalau saya pijakan, saya Al-Quran. Mau tidak ada diceritakan di luar Al-Quran itu urusannya. Tapi yang menjadi pijakan iman saya adalah Al-Quran. Nah, sekarang yang menjadi pijakan Tuhan adalah Gospel. Ya toh? Gospel ini bukan kitabnya Yesus. Yesus tidak pernah menahu tentang penulis-penulis Gospel itu. Jadi ketika kemudian Tuan Lamsen mengangkat sebuah konsep bahwa Nabi Isa itulah yang fiktif dan yang benar itu adalah Yesus, tunggu dulu. Kita kaji dulu. Kita kaji dengan berbagai macam analisa sederhana. Seperti yang saya katakan tadi, apakah ada Yahudi yang pernah mengajarkan bahwa telah datang sosok manusia bernama Yesus yang pernah mengajarkan kepada Bani Israel bahwa dirinya itu adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia?
Ada enggak? Nah, kalau saya yang diminta tentang Nabi Isa, saya bisa menunjukkan di dalam kitab yang Anda gunakan sebagai kitab suci. Bahwa di kitab Anda, apa yang dituangkan di dalam Al-Quran, itu ada di dalam kitab Anda. Gimana? Fakta dalam sejarah dimanapun, tidak ada Isa Al-Masih itu dalam fakta sejarah. Cari Jul, keliling dunia, lu cari buku sejarahnya, tidak ada. Itu yang fiktif. Selesai, titik. Kalau Nabi Isa alaihissalam diimani oleh umat Islam itu tidak berdasarkan dengan sejarah, tetapi umat Islam mengimani Nabi Isa alaihissalam berdasarkan firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Sejarah adalah buatan manusia, Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Tuhan. Jadi umat Islam itu tidak menjadikan kebenaran itu bersumber daripada sejarah dalam hal ini, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai pegangan untuk menginformasikan masa lalu yang kita tidak ketahui. Nah, kalaupun saya bertanya kepada saudara, adakah sejarah ya, yang terdengar atau tertulis di mana Hasem yang disembah oleh Bani Israel pernah datang dalam bentukan baru berwujud manusia? Buku sejarah mana itu? Coba Anda tunjukkan. Kamu pegang kata-kata Yesus kepada ibu itu saja. Aku diutus kepada bangsa Israel. Tapi kenyataannya, praktiknya dia pergi kemana? Dia mengobati orang bukan Israel. Dia memberi makan bukan orang Israel. Dia bekerja di luar orang Israel. Kecuali setiap hari Sabat dia ke dalam bait suci bertemu dengan orang Yahudi, orang Israel. Hari-harinya itu bukan kepada Israel dia pergi, kepada orang-orang di luar Israel. Kemana-mana dia pergi, ya. Dan dia pun memerintahkan murid-muridnya ke seluruh, supaya mengabarkan Injil, mengabarkan tentang dia ke seluruh dunia. Begitu, Jul. Jadi kamu itu dipengaruhi oleh ajaran Al-Quran. Jadi Tuan Lamsunio Baho, semakin Anda berargumentasi, semakin kelihatan bahwa Yesus itu yang Anda imani sebagai Tuhan itu memang fiktif. Kenapa? Karena Yesus yang sebenarnya, menurut versi kitab Anda, dia berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak keluar ke bangsa lain. Ya toh? Nah, ini yang harus Anda pertanggungjawabkan. Jika Anda mengimani karya Matius itu sebagai pengajaran Yesus, maka Anda harus mengimani bahwa Yesus itu melarang murid-muridnya keluar ke bangsa lain. Nah, kalau kemudian ada pengajaran yang mengatasnamakan bahwa Yesus memerintahkan kepada ke-12 muridnya atau kepada seluruh murid-muridnya untuk mengajarkan Injil ke seluruh dunia, maka inilah indikasi ajaran fiktif itu. Inilah indikasi Yesus yang fiktif itu. Karena Yesus yang asli itu melarang murid-muridnya untuk keluar ke bangsa lain. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Kecuali Tuan Lamsunio Baho mencoba untuk mengingkari ayat itu. Kalau Al-Quran kan jelas, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi yang diberikan Injil kepadanya, diutus hanya kepada domba-domba dari Bani Israel. Nah, sama pengakuan Yesus, demikian juga adanya. Sesungguhnya aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Karena muncul pelaku-pelaku yang ingin menjadikan Yesus fiktif, maka dibentuklah sebuah pengajaran. Markus 16 ayat Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20. Begitu juga dengan Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Dibuatlah konsep bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang harus kita kabarkan kepada seluruh dunia, bahkan kepada seluruh makhluk termasuk semut, tikus, kucing, ayam, dan juga tuyul. Jadi ini sudah kelihatan yang fiktif itu siapa sebenarnya. Tidak ada dalam sejarah Isa. Cari di Yahudi sana, cari di Israel. Tidak ada namanya Isa Al-Masih, itu tidak ada, tidak dikenal. Orang yang lahir di pohon kurma itu tidak ada.
Dari mana sejarahnya? Cari fakta sejarah. Kalau kita berbicara mengenai Yesus, orang Yahudi juga mengenal Yesus. Ada yang mereka kenal dengan sebutan Yesus Barabas, seorang penjahat nasionalis. Dia adalah perampok, pembunuh, dan seterusnya. Itu yang dikenal oleh Yahudi. Kemudian kalau Anda ingin lebih jelas lagi tentang Yesus di mata orang Yahudi, ya baca Talmud. Yesus diceritakan apa di dalam Talmud? Saya nggak berani masuk ke situ. Karena Talmud itu, wow, luar biasa menceritakan tentang Yesus dan ibunya, begitu juga pengikut-pengikutnya. Kalau Anda ingin membahas Yesus dari segi pemahaman tentang apa yang dijabarkan kitabnya orang Yahudi bernama Talmud, saya angkat tangan, saya nyerah untuk membahas itu. Karena bagi saya, Nabi Isa alaihissalam adalah sosok yang sangat dimuliakan. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai sejarah, maka tidak mungkin kita mau menyepelekan begitu saja sejarah yang diceritakan oleh Bani Israel tentang Yesus. Kan gitu. Kalau Anda ingin bercerita tentang sejarah, buka apa yang ada di dalam Talmud. Cari tahu seperti apa Tuhan Anda diceritakan di dalamnya. Tapi jangan bawa-bawa saya. Karena ya bagi saya Talmud itu ketika menceritakan Yesus itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa. Bahkan menurut saya, apa yang diceritakan oleh Talmud tentang Tuhanmu itu juga adalah cerita fiktif. Nah, sekarang terserah Anda. Kalau Anda mau mengakui sejarah yang dituliskan oleh Bani Israel tentang Tuhanmu, ya silakan. Bahkan Tuhanmu akan direbus di dalam tinja panas yang mendidih di dalam neraka. Silakan Anda imani sejarah itu. Kalau saya tidak percaya hal-hal seperti itu. Karena bagiku, Nabi Isa alaihissalam adalah sosok yang dimuliakan, yang dinubuatkan di dalam kitabnya Nabi Daud, bahwa beliau adalah utusan Tuhan yang tidak mungkin Tuhan biarkan kakinya terantuk kepada batu. Apalagi dibunuh oleh Hansip Romawi. Itu yang saya pahami. Ustadz Jul berusaha meyakini tidak ada fakta sejarahnya. Jul, kau carilah Jul buku sejarah di mana ada Isa Al-Masih yang lahir di pohon kurma. Ibu bapaknya pun si Maryam tuh carilah Jul, sampai kiamat dunia nggak bakal ada. Itu yang fiktif. Kalau berbicara mengenai sejarah, maka silakan Anda baca Talmud. Itu adalah kitab sejarah yang menceritakan tentang Tuhan Anda, ya kan? Nah, saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Sampai detik ini, ya, kalian betul meyakini Yesus itu lahir 25 Desember di musim salju. Meyakini Yesus lahir di kandang hewan atau kandang binatang. Nah, namun pemahaman ini itu tidak dapat kita temukan asal-usulnya secara alkitabiah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam kitabmu, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya, itu penulisnya sama sekali tidak menemukan dalil, ya, di mana dalil ini menyatakan dengan valid bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi bagaimana mungkin kemudian Maria itu mau melahirkan anaknya di kandang binatang? Namun terlepas dari itu semua, bahwa ketika kita mengambil sebuah argumen atau pendapat, nyata harus mempunyai dasar pijakan yang kokoh dan yang pasti bersumber dari gospel atau bersumber dari kitab suci yang lain. Jangan hanya sekedar omongan biasa mengatakan Yesus lahir dari kandang domba dan lain seterusnya. Jadi kitabmu itu tidak menemukan dalil kitabiah secara tegas yang menyatakan kalau Yesus memang benar lahir di kandang domba atau kandang binatang. Jadi kita tidak tahu sumbernya dari mana kalau Yesus itu dilahirkan di kandang binatang. Ya. Kita tidak tahu itu sumber ilmu itu dari mana. Karena kenapa? Hal itu bertentangan dan tidak realistis menurut saya. Karena penetapan kelahiran Yesus di tanggal 25 Desember
yang justru hingga saat ini dirayakan sebagai hari Natal oleh orang Kristen, itu sangat populer memang di kalangan orang Kristen, tapi tolong kamu sebutkan di dalam kitab kanonik Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, dalam surah berapa, ayat berapa Yesus disebutkan lahir pada tanggal 25 Desember dan lahirnya di kandang hewan. Nah, kalau tidak ada di dalam kitab Anda kenyataan itu, ya mending Anda percaya kepada Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan secara sistematis tentang Yesus, yang kemudian harus kamu terima bahwa nama aslinya adalah Isa alaihissalam. Itu yang perlu kamu pahami. Kalau Anda ingin mengkaji lebih jauh, silakan baca Quran Surah Maryam ayat 23 atau ayat 24. Di situ Anda akan menemukan betapa mulianya Nabi Isa alaihissalam dengan ibunya diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti Anda mengimani sosok Tuhan Anda lahir di kandang binatang. Itu adalah penghinaan sebenarnya. Tetapi karena adanya di dalam kitab Anda, meskipun itu abu-abu, ya Anda imani itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau di dalam Al-Quran sangat indah ayatnya. Sangat indah dan sangat menempatkan Maria dan juga anak itu sebagai makhluk yang mulia. Dikatakan dalam surah Maryam ayat 23, maka rasa sakit akan melahirkan anaknya itu memaksa Maria bersandar pada pangkal pohon kurma. Lalu kemudian dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Karena memang pada saat itu masyarakat tidak menerima Maria. Lalu kemudian di ayat 24 dikatakan, maka malaikat Jibril atau Roh Kudus menyeru dari tempat yang rendah, jangan kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Indah sekali, bukan? Lalu kemudian dikatakan di ayat 25-nya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurmanya dan ranyum atau yang masak untuk dirimu. Ini indah sekali. Sangat indah. Ketika pohon kurma tempat Maria itu bersandar, digoyang-goyangkannya dengan tangannya, ya, apa yang menjadi perintah daripada Roh Kudus. Nah, anehnya kemudian adalah dengan tangannya yang halus si Maria ini justru keluar tenaga yang kuat dan dahsyat, sehingga batang kurma itu tergoyang ke kanan dan ke kiri. Lalu kemudian buah kurma itu yang sudah masak itu berjatuhan, berguguran dekat Maria. Jadi buah kurma yang gizinya begitu nikmat, sehingga Maria bukan saja menjadi lega dan segar, tetapi juga kenyang. Nah, kalau di kandang binatang, sudah bau, busuk, ya, bau busuk, bau apek, semua bercampur menjadi satu di situ. Itu justru akan mengganggu janinnya Maria, berdampak psikologis kemudian terhadap sang bayi. Jadi Tuhanmu ketika kamu yakini dia lahir di kandang binatang, itu akan berdampak secara tidak baik ketika nanti dia dewasa. Atau Anda ingin mengimani oleh karena dia lahir di kandang binatang, maka Yesus durhaka kepada ibunya sehingga dia mengatakan bahwa semua manusia yang lahir sebelum aku adalah pencuri dan perampok, termasuk ibunya, termasuk ayahnya Yusuf. Apakah karena itu akibat daripada lahir di kandang binatang? Sesungguhnya semua itu adalah karangan-karangan dari barat. Anda harus sadar Tuan Lamsenio bahwa yang saya tahu ya, Arab tidak perlu ambil tahu-menahu tentang sesuatu, tentang Isa, tentang Yesus, karena dia sudah berlaku secara real di Israel. Dan jangan sudah ratusan tahun kemudian, 600 tahun dari peristiwa Yesus,
lalu baru Arab coba ngomong-ngomong soal Yesus, soal Isa. Ini Ya sama, ada ribuan tahun Hasem berfirman kepada Abraham, lalu kemudian muncul Kristen ribuan tahun kemudian mengajarkan Hasem lahir sebagai manusia di kandang binatang. Anda harus belajar. Tidak ada kesamaannya, tidak ada kesamaannya. Coba ya, tempat lahirnya beda, ya. Nama ibunya pun beda. Kisahnya beda. Bagaimana bisa sama? Samanya di mana? Tunjukkan persamaannya. Nggak ada yang sama. Isa pernah berbicara masih kecil, ya. Sedangkan Yesus tidak pernah berbicara masih kecil, tidak pernah. Isa membuat burung. Yesus tidak pernah membuat burung dari tanah. Tidak pernah. Tidak ada yang sama lah. Jangan dipaksakan sama. Tuhan lamsenyo bahu. Jadi gini Tuhan, kalau Anda berpijak dengan penjabaran yang Tuhan kemudian paparkan, dan itu Anda sanggah bahwa Nabi Isa alaihissalam itu bukanlah Yesus. Oleh karena Nabi Isa berbeda namanya dengan Yesus. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus di dalam kandang binatang. Yesus ibunya Maria, Nabi Isa nama ibunya Maryam. Kemudian Anda mengatakan ini adalah dua oknum yang berbeda. Nah, bagaimana dengan Hasem? Hasem bukan anak manusia dan bukan manusia, tetapi Yesus manusia dan adalah anak manusia. Tapi Tuhan imani Hasem adalah Yesus. Langit dan bumi tidak dapat memuat Hasem. Yesus, rahimnya Maria dapat memuat Yesus. Tapi apa yang terjadi? Anda mengimani Yesus adalah Hasem. Hasem maha kuasa. Dia bukan makhluk, dia adalah pencipta. Dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan kuasanya. Yesus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tetapi lagi-lagi Tuhan mengimani Yesus adalah Hasem. Coba Anda sadari ini. Coba Anda sadari ini. Kalau hanya karena nama yang berbeda, kemudian hanya karena tempat kelahiran berbeda, satu mulia tempatnya menurut Al-Quran, satu hina tempatnya menurut Gospel, lalu kemudian Tuhan memaksakan bahwa kedua-duanya ini adalah berbeda, maka bagaimana dengan Yesus yang tidak sama sekali ada kesamaannya dengan Hasem? Satu ciptaan, satu pencipta. Lalu Tuhan imani Hasem itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Hasem. Coba Anda gunakan akal sehat. Kalau hanya karena faktor nama aja yang berbeda, kemudian Anda tolak, lalu bagaimana dengan Yesus yang semuanya berbeda dengan Hasem? Semua yang ada di Hasem berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Yesus. Itu gimana ceritanya? Aduh Jul. Kamu dapat ajaran seperti dari mana Jul? Dari mana Jul ajaran seperti itu? Tidak pernah ajaran seperti itu kami dapat terima. Begini Jul, ceritanya begini. Yang percaya Yesus Tuhan itu orang Yahudi ada terbagi dua. Ini saya jelaskan kepada kamu Jul. Ini ceritanya Jul. Jangan karang-karang ya. Kalau tidak diceritakan orang atau diajarin orang, jangan ceritakan, langsung mengajari. Kamu kalau tidak tahu bertanya. Begini ceritanya Jul. Orang Yahudi kan terbagi dua tentang Yesus. Ada yang percaya Yesus itu Tuhan, ada yang tidak percaya. Ya. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang di luar Yahudi itu berkumpul komunitasnya yang percaya kepada Yesus. Lalu supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, maka orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan orang di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus membuat nama komunitasnya Kristen. Itu.
Bukan Yesus membuat nama itu, bukan dari surga, bukan dari langit nama Kristen itu, buatan manusia itu. Ya. Jadi mereka itu yang percaya Yesus Tuhan itu membuat komunitas, nama komunitasnya Kristen. Begitu kisahnya, Jul. Jangan karang. Dari mana kamu tahu itu seperti yang kamu katakan itu? Saya nggak ngerti apa yang kamu katakan itu, Jul. Jadi gini Tuan Lamsen Baho, ya, kita kembali kepada topik. Sebenarnya Nabi Isa alaihissalam yang fiktif atau Yesus. Kalau Anda cermat membaca kitab Anda, di dalam Matius 2 ayat 10 dan 11, jelas di sana tercatat bahwa orang-orang Majusi, ya, itu menemui bayi Yesus di sebuah rumah, bukan di palungan, bukan di kandang binatang. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Apalagi kalau kita meneliti lebih jauh. Ya, keputusan Herodes untuk membunuh semua bayi yang berusia di bawah 2 tahun kala itu sangat berkaitan dengan waktu yang diberitahukan oleh para Majusi di Matius 2 ayat 16. Ini menyiratkan bahwa orang Majusi ketika sampai ke Yerusalem atau Bethlehem, Yesus bukan lagi seorang bayi mungil yang terbungkus dengan kain lampin. Bukan kain kafan, tapi kain lampin. Ya. Ini membuktikan bahwa Yesus itu memang betul bukan lahir di kandang binatang. Terbukti Yesus ditemukan adanya di rumah, kan. Nah, jadi yang ingin saya katakan kepada Tuan Lamsen Baho, apa yang ingin disampaikan, cerita-cerita apa yang ingin diajarkan kemudian sehingga Yesus itu dikatakan lahir pada tanggal 25 Desember adanya di kandang binatang. Apa yang ingin dijajakan kemudian? Kita lihat kenyataannya, kan, bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahirannya para dewa matahari. Dewa Zeus, Dewa Horus, Dewa Apollo, Dewa Mitra, dan juga kemudian Dewa Zeus. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda ingin mendudukkan sebuah fakta, sebuah ilusi yang hanya merupakan sebuah angan-angan belaka untuk mendudukkan ajaran yang jauh sebelum Yesus itu lahir, ya, sebagai sebuah konsep dalam tatanan agama Anda menjadi sebuah kebenaran. Sementara sejarah yang tertuang di dalam kitab Anda sendiri menceritakan bahwa Yesus itu tidak ditemukan di palungan atau kandang binatang oleh orang-orang Majusi yang datang kepadanya untuk mencari di manakah bayi itu lahir. Ya, raja dari anak Daud. Ini yang perlu Anda pahami. Silakan baca Matius 2 ayat 5, ayat 6 dan seterusnya. Begitupun ketika Yesus disebut anak Daud di Matius 1 ayat 20. Ya, itu jelas sekali bahwa apa yang Anda imani itu adalah fiktif. Itu fiktif. Kenapa saya katakan fiktif? Karena dalam kitab Anda sendiri itu terang sekali tercatat demikian, bahwa Yesus itu ketika ditemui orang-orang Majusi itu bukan lagi di kandang binatang. Nah, ini yang perlu Anda pahami, Anda selami, dan tinggalkan iman yang mengajarkan Anda sesuatu yang tidak benar. Jul, jangan khotbah dulu, Jul. Sedikit demi sedikit, ya, kita kupas siapa Isa, siapa Yesus, ya. Judul yang satu aja, jangan lari ke sana kemari, jangan khotbah dulu. Saya mengikuti iramanya Tuan Lamsen. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang utusan Allah yang datang diutus kepada Bani Israel, khusus kepada Bani Israel, berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Nah, sekarang saya ingin tahu kapan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan bahwa dirinya itu adalah Tuhan kepada orang Indonesia. Kapan itu terjadi? Tidak pernah, bukan? Artinya apa yang Anda imani tentang Yesus itu adalah fiktif, tidak benar adanya. Karena Yesus tidak pernah membatalkan Matius 10 ayat 5 dan ayat 6, bahwa dia melarang murid-muridnya itu keluar ke bangsa lain, berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel. Yesus mengakui pun demikian. Dia berdoa bukan untuk dunia, tetapi hanya untuk Bani Israel. Kan gitu. Jadi tidak ada alasan kemudian
Anda mengatakan bahwa yang fiktif itu Nabi Isa? Karena apa yang ada di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa itu juga dituangkan di dalam kitabmu. Tetapi apa yang Anda imani tentang Yesus itu tidak dituangkan dalam pengajaran Yesus. Jadi sudah kelihatan yang fiktif itu yang mana. Emangnya Maria, Yusuf, Yesus itu udah mati, tidak bisa bergerak-gerak, ya, tidak bisa bergerak. Ya mungkin saja lahir di Palungan. Itu buktinya orang-orang gembala-gembala itu di Palungan, di Bungkus Lampin. Orang Maju udah berapa lama tuh datangnya itu? Udah berapa lama kira-kira? Jarak antara orang Majus dengan orang pengembala menyembah Yesus itu jarak berapa lama itu? Kamu tidak mengerti Alkitab. Kalau orang mati taruh saat itu di situ terus. Namanya orang hidup itu pindah-pindah. Ya. Pindah-pindah. Tidak semua dikisahkan dalam Alkitab itu. Begitu Jul. Ya. Jadi kalau kita ingin meneliti secara mendalam bahwa Yesus itu adalah sosok yang fiktif, dalam arti kata ketuhanan sosok yang bernama Yesus itu adalah fiktif. Itu jelas kita bisa melihat di dalam Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Nah, pada dalil ini Yesus yang adalah Nabi Isa mengaku dengan jujur dan polos bahwa dia hanyalah seorang nabi dan punya kaum keluarga. Jika Yesus sendiri telah memberikan kesaksian bahwa dirinya hanyalah seorang nabi dan mempunyai kaum keluarga, ini bukti bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang Nabi Isa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, kalau Nabi Isa sudah mengakui dirinya adalah nabi, maka Yesus yang dituhankan itu adalah fiktif. Itu tidak bisa dipungkiri. Lalu kemudian di dalam Markus 6 ayat 41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada orang-orang di sana. Jadi jelas ayat ini menceritakan tentang bagaimana Yesus memberi makan kepada banyak orang dengan hanya 5 potong roti. Ya, jadi ini jelas sekali Yesus nyata berdoa kepada Tuhannya, menengadahkan tangan ke langit memohon kepada Tuhannya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Berarti sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nah, kalau kemudian Kristen menuhankan Yesus, bagaimana yang tertera di dalam Roma 10 ayat 9 dan seterusnya, berarti yang dituhankan itu adalah sosok yang fiktif. Sementara Nabi Isa itu adalah sosok yang sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh kitabmu sendiri. Lalu di dalam Markus 9 ayat 1, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Nah, sejak Yesus mengucapkan kalimat itu sampai saat ini 2020, sudah hampir bahkan lebih dari 2000 tahun lamanya. Tapi ramalan Yesus ini fiktif, bohong, tidak benar. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Berarti yang dituhankan itu adalah sosok yang fiktif. Kemudian di dalam di dalam Markus 9 ayat 38, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita. Nah, dari sejak zaman Yohanes yang sama dengan Yesus, memanggil Yesus dengan panggilan guru. Berarti apa yang dikatakan Al-Quran bahwa Yesus itu adalah seorang yang menyampaikan firman Allah, mengajarkan firman Allah, berarti benar.
berarti yang dituhankan oleh Kristen itu adalah sosok yang fiktif. Di dalam Markus 10 ayat 17 ayat 18, Yesus mengaku bahwa hanya Allah yang baik. Sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini bukti bahwa apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu adalah fakta yang benar. Sementara yang diajarkan oleh Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah fiktif. Nah, ini yang perlu Tuan Lamsen Nyobaho pahami dengan baik. Bahwa sehebat apapun Anda menyusun sebuah pemahaman bahwa Yesus itu bukan sosok yang fiktif, tetapi dengan Anda menuhankan dia, maka jelas Yesus yang Anda anggap Tuhan itu adalah sosok yang fiktif. Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan. Bani Israel pun tidak pernah mengajarkan bahwa ada sosok anak yang lahir tanpa ayah yang mengaku-ngaku dirinya adalah Hasem. Berarti Yesus itu adalah fiktif dalam perspektif iman Kristen yang mengakuinya sebagai Tuhan. Seperti itu. Bagaimana Nabi Isa diutus kepada bangsa Israel sementara orang Israel tidak pernah mengenal Nabi Isa? Israel mana itu pernah mengenal Nabi Isa? Tidak pernah datang di sana. Fiktif itu. Tidak ada sejarah Nabi Isa ada lahir di pohon korma, Nabi Isa mengajar di Israel sana. Tidak pernah. Tapi kalau Yesus, lihat di sejarahnya orang Israel, ada, jelas-jelas ada Yesus itu. Kalau Nabi Isa tidak ada, tidak pernah. Itu fiktif. Jadi gini Tuan Lamsen, Yesus yang Anda tuhankan itu adalah sosok mitos. Dia adalah fiktif. Ya, dan itu hanya merupakan rekaan pada masa lalu saja. Keinginan sekelompok orang yang berkuasa pada saat itu, yang ingin Tuhan mereka, dewa mereka itu diajarkan kepada seluruh bumi, itulah kemudian yang mengangkat sosok Yesus ini menjadi Tuhan. Berarti dia itu adalah sosok yang fiktif. Ya kan? Karena yang dijelaskan dalam Al-Quran, Yesus itu, Nabi Isa itu diberi kitab Injil. Sementara Injil yang Anda imani, gospel yang Anda imani itu adalah bukan pengajaran Yesus. Kan gitu. Ya, perlu Anda pahami dengan baik bahwa berdasar daripada pembuktian penemuan para ilmuwan, pada abad pertama sampai abad ketiga atau abad keempat itu ditemukan karya tulis kurang lebih 126 karya tulis yang menceritakan tentang sejarah pada zaman itu. Namun tidak ada satupun buku sejarah yang menceritakan tentang Tuhan yang bernama Yesus. Tidak ada. Jadi tentang Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang tidak nyata. Itu hanyalah sesuatu yang tidak lebih dari sebuah legenda legenda Romawi dan juga Yunani. Jadi sekian banyak buku-buku yang dituliskan pada abad pertama sampai abad ketiga itu tidak ada yang menceritakan tentang Yesus yang kemudian diceritakan pada abad-abad sekarang ini sangat luar biasa pada masa lalu, padahal ternyata tidak pernah dituliskan, kan gitu. Andai saja cerita tentang Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, ya, bahwa dia adalah sosok yang betul-betul melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, dibunuh, disalib, kemudian dia bangkit, itu tentu akan terdapat jutaan manusia yang menuliskan tentang cerita itu. Tapi faktanya kan tidak ada satupun yang menceritakan tentang itu. Memang kita disuguhkan satu buku, bukan salah satu, tapi disuguhkan satu buku di mana di dalamnya menyebutkan nama Yesus. Yaitu sebuah buku yang menurut konon cerita orientalis barat mengatakan bahwa buku itu adalah karangan Josephus Flavius. Ya. Namun ini masih perlu dipertanyakan. Bahkan buku ini sangat diragukan. Kenapa? Karena sejarah mengungkap kalau Josephus Flavius itu adalah tangan kanannya Kekaisaran Romawi kala itu.
Jadi ketika dia menuliskan sebuah buku tentang ketuhanan Yesus yang kemudian dihadiahkan untuk majikannya Kekaisaran Romawi, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa hal ini adalah faktor kesengajaan hanya untuk mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, disesuaikan ceritanya tentang mitos yang diimani oleh orang-orang Roma pada saat itu. Sehingga kita tahu Josephus dengan cerita bukunya itu mendapatkan jabatan tertinggi, jabatan tinggi maksud saya, di dalam Kekaisaran Romawi. Itu yang perlu Anda pahami. Sekiranya Yesus itu bukanlah sebuah aktor fiktif, maka jangan jutaan deh. Bakal ada puluhan atau ratusan orang yang akan menuliskan tentang dia. Tapi kan tidak. Tidak ada yang menceritakan tentang dia. Lebih-lebih dari mana asal dia berada, yaitu di tengah-tengah Bani Israel. Nggak ada Bani Israel yang menceritakan tentang Yesus itu adalah sosok Hasem yang datang dalam rupa manusia. Nggak ada. Sampai hari ini Yahudi pengikut Bani Israel, pengikut daripada Nabi Musa, masih berdiri tegak, nggak berubah menjadi Kristen. Jadi andai saja kejadian yang diceritakan oleh gereja benar adanya, maka tentu Yudaism itu sudah hilang. Semuanya akan menjadi Kristen. Karena kejadian itu di tengah-tengah mereka terjadi. Tapi faktanya kan tidak. Justru kekristenan itu pusatnya di Roma. Harusnya kan di tengah-tengah Bani Israel. Ini membuktikan bahwa konsep Yesus Tuhan itu adalah fiktif adanya. Karena itulah kemudian saya katakan, Tuan Lam Senio Baho itu harus banyak belajar. Seperti itu. Jadi saya simpulkan ya Tuan Lam Senio Baho, kenapa saya katakan ketuhanan Yesus itu fiktif, atau Tuhan yang Anda sembah itu adalah fiktif, atau Yesus itu adalah fiktif. Karena itu sangat sederhana sebenarnya untuk mengetahui itu. Ya, mudah-mudahan Anda besok atau lusa bisa mendengarkan VN saya nih. Yesus yang adalah Nabi Isa itu memperkenalkan Allah, ya, bahwa Allah itu adalah esensi yang benar dan Yesus itu hanyalah utusan Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kemudian Anda menyembah Yesus, sementara Yesus hanya mengajarkan dirinya adalah utusan. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus, itu memang benar bahwa dia adalah utusan Tuhan. Yesus mengajarkan itu, dia hanya utusan Tuhan. Satu-satunya Allah, ya hanya yang ada di langit, yang mengutus dia. Berarti dia adalah utusan Tuhan. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan, itu adalah fakta, bukan fiktif. Nah, dari mana kemudian Kristen-Kristen itu mendapatkan Tuhan fiktif bernama Yesus? Itu dari pengajaran Roma, pengajaran Paulus dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi yang menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan fiktif itu adalah Paulus, dan itu Anda imani. Berarti kesimpulannya, Yesus yang Anda tuhankan itu adalah sosok fiktif karena dia bukan Tuhan. Yang benar adalah Nabi Isa yang adalah utusan Allah yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus agar mendekati kepada pengajaran mitos-mitos Yunani yang mengajarkan menyembah kepada dewa Zeus yang datang menjelma dalam rupa manusia, dan itu adalah Yesus. Jadi kesimpulannya, Anda menyembah sosok manusia fiktif yang kemudian berubah menjadi Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat 10, tolong dicatat baik-baik Tuan Lam Senio Baho. Di dalam Matius 4 ayat 10, Yesus bersabda,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia, hanya kepada Dia, hanya kepada Dia dan bukan aku, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti, bukan kepada aku. Jadi ketika Anda mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, maka disitulah letak Yesus fiktif yang Anda sembah. Saya kira seperti itu Tuan Lamsen Niobaho. Salam satu Tuhan dari saya Zulkifli M. Abbas. Semoga Anda mendapatkan hidayah. Semoga Anda bisa menggunakan akal sehat Anda dengan baik.